Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menambahkan beberapa varietas anggur di sebelah sini ya. Karena sebelah sini belum ada tanamannya. Kalau yang di sini sudah penuh ya. Jadi persiapan apa yang saya lakukan sebelum melakukan penanaman? Nah, ini juga sudah ada yang ditanam, ada satu pohon. Jadi yang harus pertama teman-teman siapkan tentu saja ini adalah rumahnya ya. Rumah di sini maksudnya adalah media tanamnya. Karena kalau media tanamnya mantap, insya Allah pertumbuhan pohon anggurnya juga akan mantap. Ya, jadi untuk menanam anggur ini ya, terutama di planter bag atau di pot ya, ini perlu sedikit persiapan. Yang paling utama sebenarnya kalau memang ada tempatnya, kalau ada rezekinya juga, ini sebenarnya yang pertama bisa teman-teman siapkan dulu tempatnya ya, berupa greenhouse-nya. Greenhouse mini juga nggak masalah ya, tempat saya juga greenhouse-nya nggak gede-gede banget ya, kecil aja. Ini satu lebih kepada mempermudah perawatan sebenarnya. Jadi kalau kita tanam anggur ini di bawah greenhouse atau di bawah UV atau plastik galvanum putih ya, yang tembus cahaya, itu mempermudah dalam perawatan. Walaupun tidak dibuatkan greenhouse atau diatapkan plastik UV, ini juga tidak menjadi masalah. Karena banyak teman-teman yang membuahkan anggur atau berbudidaya anggur tanpa menggunakan naungan. Terutama mungkin teman-teman yang hidupnya di daerah pegunungan kayak tempat saya ya. Ini saya rasa harus banget menggunakan GH karena intensitas hujannya sangat tinggi deh. Kalau sudah masuk musim hujan, hujannya terus ya. Datangnya itu sering ya. Jadi kalau nggak ada naungannya, perawatannya jauh lebih susah ya, maksudnya dari penanganan hama, beruk dan jamurnya ini sangat susah sekali. Jadi yang pertama, setelah mungkin ada tempatnya berupa naungan ya, atau nggak ada naungan juga nggak masalah, silahkan. Ya mungkin kalau nggak ada naungannya, ini lebih praktis kalau teman-teman ini menggunakan pot ya. Ya jadi kalau teman-teman menggunakan pot seperti ini dengan dikasih seperti ini ya, tiang seperti ini kalau potnya kecil seperti ini kalau nggak ada naungannya, kalau ditaruh di depan rumah ini bisa digeser-geser ya. Ini kalau hujan bisa kita geser ke tempat yang tidak hujan. Ini juga menjadi salah satu solusi ya, sebenarnya begitu ya. Ya kalau tempat teman-teman yang daerah panas, daerah pesisir yang jarang hujan, kenapa tidak teman-teman tanam aja tanpa naungan, silahkan. Karena sudah banyak contoh yang bisa membuahkan anggur tanpa naungan. Kalau saya di tempat yang sering hujan, di daerah pegunungan seperti tempat saya, ini nggak bisa. Saya pernah coba dulu, ini sangat susah sekali ya. Kalau memasuki fase pembuahan, kemudian hujan, ini susah sekali untuk sampai finish atau sampai panen. Itu berdasarkan pengalaman di tempat saya. Kalau di tempat-tempat lain pasti akan berbeda, karena ini mengacu pada tempatnya ya. Nah, ini jadi yang paling utama sebenarnya setelah ini adalah kembali ke tadi, yaitu rumahnya dulu yang kita siapkan. Jadi kalau di pot atau di planter bag ini kita bisa menyiapkan medianya dulu, kita masukkan ke tempatnya ya. Nah ini campurannya, ini kalau di pot atau di planter bag usahakan media tanamnya itu poros ya. Ya di sini ini saya gunakan itu 3 bagian dari sekam bakar, kemudian setengah bagian dari tanah, kemudian setengah bagian dari pupuk kandang. Kemudian kapur dolomit dan furadan itu secukupnya. Ya, jadi ini kalau saya ya, ini versi saya ya. Karena banyak juga media lain seperti bukan ini tapi hasilnya sama-sama bagus ya. Tapi kalau mau ngikutin saya juga bisa, silahkan, karena saya juga biasanya menggunakan ini dan hasilnya alhamdulillah cukup bagus ya. Jadi ini ya, ada kalau mau menggunakan karung ya bisa, maksudnya berarti 3 karung sekam bakar, setengah karung tanah, kemudian setengah karung pupuk kandang yang telah difermentasi. Nah kalau di planter bag kecil seperti ini 75 ya, bisa pakai 100 liter juga bisa, 200 juga bisa, silahkan bebas saja. Kalau di 75 atau 100 liter itu furadannya kasih 1 sendok aja, kemudian kapur dolomitnya itu bisa dikasih 2 genggam tangan. Nah kemudian dicampur rata, masukkan ke media tanamnya. Nah selanjutnya setelah kita masukkan ke media, bisa kita siapkan ke tempatnya yang mau ditanami sebelah mana, dan kemudian nanti kita sirami ya, sirami
selama seminggu boleh ya, baru ditanami. Tapi kalau mau misalnya baru mixing ya, atau baru melakukan pencampuran media, ini apakah bisa langsung ditanami? Sebenarnya bisa aja, dengan catatan asal apa? Asal pupuk kandangnya telah terfermentasi. Jadi bukan pupuk kandang yang baru. Nah, ini contohnya pupuk kandangnya sudah difermentasi, jadi sudah tidak berbentuk seperti kue kambing lagi ya, tapi sudah seperti tanah ya, sudah sangat lembut sekali. Karena ini adalah hasil fermentasi. Ini juga bisa sebenarnya langsung ditanami, itu bisa. Nanti setelah pohonnya masuk, ini bisa disiram ya, disiram yang banyak, sekitar 5 literan. Karena media tanamnya seperti ini pasti akan poros, jadi air akan langsung turun. Ya, kita basahi dulu medianya, sekalian ditanam juga bisa, agar adaptasinya, perakarannya juga jauh lebih cepat ya. Selanjutnya tinggal jaga kelembaban media tanamnya. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau teman-teman ragu, misalnya pupuk kandangnya belum terfermentasi, ya biarkan aja. Minim banget 1 minggu, kalau mau bagus banget sebulan. Nah, kita sirami aja tiap hari, dikit-dikit boleh ya. Nanti akan tumbuh gulma atau rumput-rumput liar itu, kemudian langsung ditanami, ini akan jauh lebih bagus. Tapi kalau langsung, seperti yang saya bilang tadi, harus ada catatannya, yaitu catatannya pupuk kandangnya itu harus sudah matang atau sudah terfermentasi. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya setelah media tanamnya siap, tempatnya siap, selanjutnya tinggal konsep penanamannya mau seperti apa. Nah, ini karena tempatnya juga sempit, seperti halnya sebelahnya juga, tapi konsepnya nggak akan jauh-jauh beda seperti ini. Jadi nanti konsepnya paling hanya seperti ini aja. Ini dan sana ya, paling hanya nanti sekundernya hanya dapat semeteran aja ya. Kemudian nanti ada yang dibuat tralis. Ini contoh nanti ini ya, ini ke sini paling semeter, sekundernya nyampe situ. Kemudian nanti ada juga yang ditaruh di para-para. Nah, ini saya sudah siapkan para-paranya juga ya. Para-para ini dari tambang nih. Tambangnya ya, segini aja cukup. Ya, jadi setelah medianya siap, selanjutnya adalah konsep penanamannya mau seperti apa. Jadi pohon anggur akan nurut sama kita mau dikonsep seperti apa ya. Mau dibikin tralis, mau dibikin para-para atau kombinasi, itu juga bisa. Nah, setelah semuanya siap, barulah teman-teman bisa memilih varietas anggur apa yang akan teman-teman tanam di kebun teman-teman ya. Ya, kalau di tanah ya, kalau di tanah tentu saja teman-teman harus melakukan pengolahan lahan. Silahkan bisa referensi yang sudah mengebunkan anggur dengan cara tanam grounding atau langsung di tanah. Nah, ini contoh beberapa anggur yang mau saya tanam di tempat yang baru ya, tempat yang kecil ya. Itu ada Dolgosdani, kemudian ada ini, itu ada apa ya, saya lupa nih. Oh, Dolgosdani, kemudian ada Malika ya. Malika, ini satu lagi Cupidon ya, Cupidon. Di sini juga sudah ada, ini ditanami, itu Boris Van. Jadi lebih kepada varian anggur yang belum saya punya aja sih, karena masih ada sedikit tempat aja, nggak luas-luas banget ya. Tapi insya Allah bisa lah untuk menanam anggur, beberapa jenis anggur yang belum saya punya. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan pilih ya, setelah medianya siap, tempatnya siap, konsep penanamannya juga sudah siap, baru teman-teman silahkan bisa memilih bibit anggur ya. Bibit anggur silahkan teman-teman mau tanam yang merah, hijau, apa yang hitam ya. Dan juga perlu teman-teman itu juga ketahui juga karakternya juga. Jadi sebelum tanam teman-teman harus tahu karakternya seperti apa. Mau buah yang crunchy atau buah yang juicy ya. Mau yang warna merah, hitam atau hijau. Kemudian karakternya juga kadang ada yang suka pembuahannya agak but panjang, ada yang but pendek. Jadi harus teman-teman konsep seperti itu dari awal, itu satu paket ya. Mulai dari penyiapan media, penyiapan tempatnya ya. Kemudian setelah itu siap, baru teman-teman pilih nanti varian apa yang mau teman-teman tanam. Jadi jangan sampai salah. Nanti teman-teman berharapnya buahnya manis, malah yang datang buahnya asam, itu kan nggak pas ya. Kemudian teman-teman mengharapkan buahnya merah, ternyata datangnya malah hitam atau sebaliknya, itu kan jadinya nggak pas. Jadi dengan konsep seperti itu ya, itu satu paket, benar-benar satu paket teman-teman siapkan, insya Allah nanti pertumbuhannya untuk pohon anggur yang mau teman-teman tanam, insya Allah akan tumbuh dengan optimal sebagaimana kita inginkan. Nah, ini contoh pohon saya seperti ini ya, berdesak-desakan karena tempatnya nggak luas, jadi saling bertemu. Sekundernya
ini juga sangat pendek-pendek sekali. Nah, seperti ini contohnya, lihat. Nah, ini ya. Jadi jarak antar satu pohonnya ini nggak terlalu jauh, karena harus berbagi tempatnya juga, lihat. Ini contoh, ada yang baru ditanam juga, ada Oscar. Ini sekundernya nyampe sini. Ini sudah berbeda jenis lagi, ada Dickson di sini sebelahnya. Ini contoh, sebelahnya ada Ninel, sebelah sini ada Ilaria, kemudian di sebelah sananya ada lagi Tran. Ya, mungkin seperti itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.